Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Amelia Putri Yuristo, NIM 2019-210616. Di sini saya akan melanjutkan presentasi rekan saya. Langkah terakhir yang harus dilakukan dalam proses perubahan yaitu pelaksanaan. Nah, sebuah ide kreatif yang muncul akan mendatangkan keuntungan bagi para organisasinya maupun para pegawainya. Nah, melaksanakan perubahan sendiri ini ada 3 langkah. Yang pertama adalah mendapatkan dukungan. Artinya, implementasi akan berjalan lebih lancar apabila didukung oleh semua pihak di dalam organisasi tersebut. Lalu yang kedua, yaitu menyusun rencana yang kuat. Nah, artinya karakteristik rencana pelaksanaan yang baik adalah sederhana, diciptakan oleh semua orang dari semua tingkatan yang terpengaruh. Lalu yang ketiga, yaitu mendukung rencana dengan perilaku konsisten. Artinya, apabila kebutuhan perubahan telah diartikulasi, harus dipelihara melalui serangkaian perilaku dan pesan yang konsisten. Lalu, sebuah cara agar seseorang manajer dapat merasakan pentingnya perubahan yaitu dengan munculnya kesenjangan kinerja atau performance gaps. Nah, performance gap sendiri ini adalah perbedaan antara tingkatan yang ada dengan tingkatan yang diharapkan. Langkah pertama dalam pelaksanaan perubahan adalah membuat orang lain mengerti pentingnya melakukan perubahan. Namun, sebagian perubahan akan menghadapi beberapa macam penolakan. Orang-orang menolak perubahan karena beberapa alasan, dan dengan membuat mereka paham akan pentingnya perubahan dapat membantu manajer dalam melaksanakan perubahan dengan lebih efektif. Jadi alasan-alasan orang-orang menolak perubahan tersebut itu ada 4. Yang pertama adalah kepentingan pribadi. Orang-orang biasanya menolak perubahan yang dirasakan bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Jadi misalnya perubahan yang diajukan itu mungkin akan berakibat pada meningkatnya beban kerja mereka, terus hilangnya kekuasaan, prestise, bayarannya mereka, atau keuntungannya mereka. Jadi dengan adanya penolakan, mereka pasti mikir-mikir lagi, apakah ini memberi keuntungan bagi saya atau tidak. Jadi sebuah contoh, di perusahaan pembuatan panel, dinding beton prapasang yang sangat besar, bagi bangunan komersial, para pegawainya ini menolak proses otomatisasi eksperimental karena proses ini menambah beban kerja para pegawainya dan dapat mengurangi produktivitas mereka. Jadi mereka menolak usulan dari para atasannya tersebut. Lalu yang kedua adalah kurangnya pemahaman dan kepercayaan. Jadi para pegawai itu seringkali tidak mempercayai maksud dari dibalik sebuah perusahaan itu karena dia itu tidak memahami apakah keputusan itu sangat baik untuk dia dan perusahaan atau tidak, dan dia kurang memiliki kepercayaan kepada atasannya tersebut. Nah, seorang manajer biasanya memiliki kebiasaan untuk memulai sebuah perusahaan dalam sistem pelaporannya itu selama sekitar 12 bulan sekali. Jadi kalau mereka itu sudah mulai kehilangan ketertarikan dan tidak melakukan tindakan lanjutan, maka rencana tersebut itu tidak akan digunakan. Lalu yang ketiga adalah ketidakpastian. Nah, ketidakpastian adalah kurangnya informasi tentang kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Nah, ketidakpastian ini adalah hal yang dianggap sebuah ancaman oleh para pegawai yang memiliki pengertian yang rendah terhadap perubahan dan ketakutan bahwa segala hal akan berjalan di luar kebiasaannya mereka. Jadi misalnya para pemimpin serikat buruh di sebuah perusahaan pembuat mobil di Amerika ini menolak diperkenalkannya program partisipasi pegawai
Karena apa? Mereka merasakan ketidakpastian mengenai bagaimana nantinya program ini akan mempengaruhi status mereka. Dan karena itulah mereka langsung menolak gagasan ini. Jadi dia itu belum tahu bagaimana kedepannya, bagaimana baiknya, tapi dia itu langsung menolak gagasan ini karena mereka kurang percaya gitu. Lalu yang terakhir adalah penilaian dan tujuan yang berbeda. Nah, alasan lain ditolaknya sebuah perubahan adalah bahwa orang-orang yang akan merasakan dampak dari perusahaan ini tuh mungkin menilai perubahan tersebut secara berbeda dengan pandangan juara ide atau kelompok usaha baru. Nah, pihak ini seringkali menjadi kritikus yang menyuarakan ketidaksetujuan yang masuk akal terhadap keuntungan-keuntungan yang diusung suatu perubahan. Jadi contohnya di sebuah perusahaan produk konsumen di Resin, para manajer menengahnya itu menolak pengenalan program pegawai baru yang ternyata merupakan ide yang buruk. Para manajer tersebut benar-benar yakin bahwa program tersebut akan lebih merugikan daripada menguntungkan. Prosedur terbaik bagi para manajer bukanlah mengabaikan penolakan tersebut, tetapi justru mendiagnosis alasan-alasan tersebut serta merancang strategi untuk memperoleh penerimaan dari semua pihak. Nah, strategi-strategi ini tuh untuk menghadapi penolakan terhadap perubahan biasanya. Jadi dari penolakan dari manajernya atau dari pegawainya. Nah, ada dua strategi. Yang pertama adalah pendekatan analisis penolakan dengan teknik tumpuan bidang dan penggunaan taktik implementasi selektif untuk mengatasi penolakan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.